Apakah kamu pernah merasakan emosi yang tidak terkendali, seperti sedih atau marah berlebihan? Perilaku ini tentu mengganggu ketenangan hatimu dan bahkan berdampak pada orang di sekitar, karena mereka ikut merasakan emosimu yang buruk. Jika pernah, maka kamu bisa saja mengalami ciri dari emotional hijacking. Emotional hijacking merupakan situasi seseorang yang mengalami kendali emosi tidak stabil dan tidak mampu berpikir secara rasional. Seseorang yang sedang mengalami emotional hijacking tidak bisa memakai nalarnya dengan kritis dan mengakibatkan emosi yang parah. Ada beberapa ciri seseorang mengalami emotional hijacking. Yang pertama, sulit untuk berkomunikasi dengan baik. Saat emosi terlalu mengendalikan diri, biasanya akan mengakibatkan seseorang kesulitan untuk mengekspresikannya dengan kalimat yang baik. Bahkan emotional hijacking juga membuat mereka akan memilih diam, karena merasa tidak bisa berkata sedikit pun. Hal ini terjadi karena perasaan yang terlalu sedih atau marah berlebihan. Contoh paling mudah adalah seseorang yang hanya bisa menangis ketika sedang sedih dan tidak bisa menjawab pertanyaan dari seseorang. Mungkin kamu pernah berhadapan dengan seseorang yang sedang mengalami kondisi seperti ini, atau mungkin justru kamu yang pernah merasakannya. 2. Tidak dapat berpikir secara rasional. Sesuai dengan namanya, yaitu emotional hijacking atau pembajakan emosi. Seseorang yang sedang mengalami hal ini seakan tidak peduli dengan pemikiran yang rasional dan hanya memedulikan emosinya sendiri. Saat terjadi emotional hijacking, memang rasanya tidak punya energi atau pikiran yang jernih untuk berpikir secara matang. Jika kamu sedang mengalami emotional hijacking, ada baiknya untuk tidak membuat sebuah keputusan. Keputusan yang dibuat saat terlalu emosi adalah hal yang ceroboh dan hanya akan membuat penyesalan di masa depan. 3. Terjadi perubahan fisiologi yang drastis. Kamu tentu pernah mengalami denyut jantung yang semakin cepat, tubuh yang mendadak tremor, atau keringat dingin yang bercucuran saat sedang marah atau sedih. Perubahan fisiologis ini biasanya terjadi ketika mengalami suatu kejadian yang tidak terduga dan membuat emosi memuncak. Apalagi ketika kamu memilih diam dan memendam emosi sendiri. Pastinya tubuh juga akan mengalami reaksi yang tidak nyaman. Memang sangat sulit mengendalikan perubahan fisiologis ketika sedang berada dalam fase emosi yang memuncak. Cara yang bisa kamu lakukan secara sederhana yaitu dengan mengatur napas sebaik mungkin, minum air putih, atau meninggalkan lingkungan yang hanya akan memancing emosi. 4. Mengalami penurunan kinerja. Emotional hijacking akan lebih berdampak sangat buruk ketika sudah mengganggu aktivitas sehari-hari. Emosi yang kurang baik bisa menyebabkan kamu tidak bisa bekerja secara maksimal. Hal ini akan berdampak pada kinerja atau hasil kerja yang menurun dan dapat merugikan diri sendiri atau orang lain. Jika terpaksa harus menyelesaikan suatu pekerjaan saat emosi sedang tidak stabil, biasanya hasilnya tidak terlalu baik dan terbilang berantakan. Oleh karena itu, dampak dari emotional hijacking sangatlah buruk. Jika dari awal kamu tidak waspada dengan tanda-tandanya dan tidak mengatasinya. 5. Tindakan refleks yang membahayakan. Ciri dari emotional hijacking yang terakhir yaitu terjadinya tindakan refleks yang membahayakan diri sendiri atau orang sekitar. Contoh dari tindakan ini yaitu melempar barang ketika marah atau menendang kursi saat kesal dengan orang lain. Perilaku buruk tersebut tentunya akan membuat orang sekitar terancam dan terkena getah dari kemarahan yang sedang dialami. Tindakan refleks juga bisa melukai diri sendiri, seperti membenturkan kepala ke tembok ketika sedih atau memukul diri sendiri. Perilaku-perilaku tersebut harus diwaspadai dan jika perlu, segera hubungi terapis terbaik untuk mengatasinya. Emotional hijacking bisa dialami oleh semua kalangan, baik yang muda ataupun tua. Jika kamu sendiri pernah atau sedang mengalami ciri-ciri yang sudah disebutkan tadi,
segera cari bantuan yang bisa membuat tubuh lebih rileks. Jika sudah terlalu parah, hal ini menjadi tanda bahwa kamu harus segera menghubungi ahli seperti psikolog atau psikiater. Emotional hijacking harus diwaspadai sebelum terlambat dan membuat dampak yang lebih buruk. Kesehatan mental kamu harus dijaga untuk kenyamanan hidup yang lebih baik. Jadi, mulai sekarang harus waspada dengan ciri-ciri emotional hijacking sebelum semakin parah. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan baikmu. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.